Assalamualaikum Ustaz. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jamaahnya sudah berapa yang datang? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang dimana dengan nikmatnya kita sama-sama pada malam hari ini masih diberikan kesempatan untuk bisa menghadiri majelis ilmu, yaitu di mana untuk khusus jamaah dari Namira Travel, dan insya Allah akan keberangkatan jamaah Namira Travel pada keberangkatan 12 April 2025, yaitu Umroh plus Turki. Insya Allah pada kajian malam hari ini akan diisi dan dibawakan oleh Ustadz Ahmad Baidowi, kurang lebih 20 sampai 25 menit ke depan. Kepada seluruh jamaah dimohon untuk bisa menonaktifkan untuk mikrofonnya, sembari mungkin bisa mencatat, ada pulpen dan eh, buku tulis untuk bisa mengambil faedah yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Baidowi. Untuk waktu dan tempat eh, dan menghemat waktu, kepada Ustadz Baidowi kami persilakan. Fadol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Dan alhamdulillah di malam yang berbarokah ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah kebaikan. Kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa saling mengingatkan, untuk kita bisa saling menasihati di antara kita sebagai bentuk peringatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Dan ini Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam ayatnya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Dan berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa setelah kita melewati bulan Ramadan kemarin, dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menolong kita untuk kita bisa beribadah puasa, untuk kita bisa menjalankan ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita di bulan Ramadan kemarin. Maka saya ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita semuanya dan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah kebaikan dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk di antara orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ampuni
yang Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah kita semua. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah tidak lama kita akan menjalankan sebuah safar ini adalah merupakan safar yang begitu luar biasa. Safarnya orang-orang yang mereka jatuh cinta. Safarnya orang-orang yang mereka rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Safarnya tamu-tamunya Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala undang untuk mereka datang ke rumah Allah. Untuk mereka diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta seseorang yang dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghambakan diri, untuk merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan di dalam ayatnya ketika Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang ibadah haji dan umrah ini, Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita berbekal di dalam perjalanan iman kita ini. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan di dalam ayatnya, kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal yang kita akan bawa untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kalian kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah merupakan perintah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Perjalanan kita menuju ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala harus kita bekali dengan yang namanya takwa. Karena kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan mudah untuk menghambakan diri. Kita akan mudah untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, seseorang itu akan mudah untuk dia menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk kita berbekal takwa. Bekal takwa adalah merupakan bekal yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semua. Dan kita ketahui Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita bahwasanya takwa ini letaknya di dalam hati. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sebuah hadisnya, kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Rasulullah mengisyaratkan bahwasanya takwa itu tempatnya di dalam hati. Bahkan menunjuk di dada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampai 3 kali. Yang dimana takwa ini letaknya berada di dalam hati seseorang. Dan inilah yang harus betul-betul kita siapkan. Sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampaikan, litakhudhu anni manasikakum, agar kalian mengambil dariku cara ibadah manasik atau ibadah umroh kita ini. Bukan hanya sekedar kita mencontoh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dalam ibadah-ibadah yang zahir. Kita mencontoh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dalam ibadah zahir, bagaimana Rasulullah berihram. Bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melakukan tawaf. Bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melakukan sa'i. Dan bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertahallul. Itu adalah merupakan ibadah-ibadah zahir yang harus kita contoh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi yang harus kita juga ambil dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, bagaimana batinnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melakukan ibadah umroh. Bagaimana hatinya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu melakukan ibadah umroh. Inilah yang harus juga kita ambil dari beliau. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita semua sebagaimana yang telah datang dari hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, bagaimana beliau mengabarkan kepada kita keadaan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melakukan tawaf. Kata Jabir bin Abdullah, fabada abil hajari fastalamahu wa fadat ainahu bil buka.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan ibadah tawaf, maka kata Jabir bin Abdullah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai dengan Hajar Aswad. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyentuhnya. Maka kata Jabir bin Abdullah, keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fadat ainah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercucuran air mata dari kedua matanya karena nangis, karena takwa yang ada di dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena penghambaan yang ada di dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, inilah yang harus betul-betul kita contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita, lita'khudhu anni manasikakum, ambillah dariku cara ibadah umrah dan haji kalian, maka kita harus mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam ibadah secara zahir maupun secara batin. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, afwan, oleh karena itu Syekh Sa'di rahimahullahu taala mengatakan di dalam kitabnya Majmu'ul Fawaid, kata beliau, af'alul haji wal umrah wa aqwaluhu kulluha asrarun wa hikamun. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh jamaah yang melakukan ibadah umrah maupun ibadah haji. Begitu pula ucapan-ucapan yang diucapkan oleh jamaah umrah maupun ibadah haji. Kulluha asrarun wa hikamun. Semuanya itu ada rahasianya. Dan semua ada hikmahnya. Al-maqsudu minha, yang tujuan dari ucapan-ucapan tersebut adalah al-qiyamu bil ubudiyat, al-qiyamu bil ubudiyati al-mutanawwi'ati. Yang tujuannya untuk apa? Untuk kita menegakkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang bermacam-macam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kita nanti kita mau melakukan ibadah umrah. Ketika kita mau memulai labbaik Allahumma umratan, kemudian kita bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Semua ada rahasianya, semua ada hikmahnya. Kita diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bertalbiyah, mengingatkan kepada kita tentang sebenarnya kita datang ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala untuk mentauhidkan Allah, untuk mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita mengakui segala bentuk nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Kita mengakui bahwasanya semua adalah merupakan milik Allah Subhanahu Wa Taala. La syarika lak. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kain ihram yang kita pakai, yang kita tidak memakai apapun kecuali kain ihram bagi bapak-bapaknya, itu punya asror, punya rahasia yang begitu luar biasa. Mengajarkan kepada kita bahwasanya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hanya memakai dua kain putih tersebut. Kita hanya dikafani dengan dua kain yang berwarna putih yang akan kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semua akan kita tinggalkan. Semua akan kita lepas, perhiasan-perhiasan, semua kemewahan-kemewahan yang kita pakai, semua akan kita lepaskan. Oleh karena itu dikatakan oleh beliau, Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala, af'alul umrah, af'alul haji, perbuatan-perbuatan umrah, perbuatan-perbuatan haji, perkataan-perkataan yang kita ucapkan ketika kita melakukan ibadah umrah, semuanya ada rahasianya. Semua ada hikmahnya. Yang tujuan dari itu semua untuk apa? Untuk kita bisa menjalankan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang bermacam-macam. Dan tujuannya untuk apa? Wal ikhlasi lil ma'bud, untuk kita mengikhlaskan seluruh peribadatan ini itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu umrah, kata beliau, mabnahu 'alal hubbi wal ikhlas. Umrah itu Bapak Ibu, itu dibangun di atas cinta dan dibangun di atas keikhlasan. Ini harus kita bawa. Ini harus kita siapkan. Ketika kita mau melakukan ibadah umrah, ibadah yang besar, ibadah yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan bahwasanya al umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Antara umrah satu dengan umrah yang lain itu adalah merupakan penebus dosa. Yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya umrah itu akan yanfiyanil fakri wad dunub, akan menghapuskan yang namanya kefakiran dan yang namanya dosa. Ini semua dibangun di atas al-hub, dibangun di atas rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kita datang ke negeri Saudi
dengan kita mengeluarkan dana yang nggak sedikit, dengan kita meninggalkan sanak keluarga kita, mungkin kita meninggalkan anak kita, meninggalkan keluarga kita, mungkin kita letih dengan perjalanan ini. Akan tetapi semua perjalanan ini harus kita bangun karena betul-betul rasa cinta kita kepada Allah. Kita rindu untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita rindu untuk kita bertemu dengan Allah. Kita rindu untuk kita bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan semua harus dibangun di atas yang namanya keikhlasan. Semua harus dibangun di atas yang namanya tauhid. Semua harus dibangun di atas yang namanya ats-tsana, yaitu pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, semua ibadah umrah yang kita lakukan ini, dari talbiyahnya, kita mentauhidkan Allah, kita diingatkan untuk senantiasa ikhlas, kita senantiasa diingatkan untuk kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, wa dzikril hamidil majid, dan kita tujuannya untuk kita mengingat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha terpuji, yang maha agung. Fa innama syuri'at al-manasiku li iqamati dzikrillah. Kata beliau, Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala, ditegakkan, disyariatkan manasik umroh ini, ibadah umroh ini tujuannya untuk apa? Untuk kita bisa membesarkan Allah, untuk kita bisa mengingat Allah, untuk kita bisa terus mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah hakikat dari ibadah yang akan kita lakukan. Dan itu semua, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan pernah bisa kuat di dalam mengagungkan Allah, di dalam membesarkan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kita mentauhidkan Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala, kalau hati kita tidak pernah kita siapkan. Hati ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak kita pernah siapkan dari jauh-jauh hari. Oleh karena itu Rasulullah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekallah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal yang akan kita bawa adalah merupakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bahwasanya at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu berada di dalam dada seseorang dan berada di dalam diri seseorang. Kemudian, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian orang mereka salah sangka. Mereka salah mengira. Dikira amalan hati ini adalah merupakan amalan-amalan yang hukumnya hanya sekadar mustahab, yang hukumnya hanya sekadar sunnah. Kalau didatangkan, maka dia akan mendapatkan pahala. Tetapi kalau tidak didatangkan, maka tidak mengapa bagi dirinya. Ini adalah merupakan pemahaman yang salah. Pemahaman yang keliru dari kebanyakan kaum muslimin. Yang dimana seharusnya seseorang itu punya perhatian yang begitu luar biasa tentang bagaimana seseorang itu mendatangkan amalan-amalan hati seperti rasa cinta, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala yang begitu luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita datang ke rumahnya Allah. Tentu semua didasari karena rasa cinta kita kepada Allah. Kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala karena kita takut dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala karena kita mengharap agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita. Agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua harus dibangun di atas yang namanya keikhlasan. Harus dibangun di atas yang namanya kejujuran. Harus dibangun di atas yang namanya tunduk, khusyuk. Kita harus betul-betul merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dari amalan-amalan hati yang harus kita datangkan. Dan inilah amalan-amalan yang harus kita datangkan dan wajib hukumnya bagi kita untuk kita mendatangkan amalan-amalan hati ini. Ketika kita berada di negeri Arab Saudi sana, kemudian kita melakukan ibadah, baik itu ibadah sholat, ibadah tawaf, maupun ibadah-ibadah yang lain, maka kita harus datangkan amalan-amalan hati ini. Bukan mustahab hukumnya, bukan sunnah hukumnya, tapi hukumnya adalah merupakan sesuatu yang wajib. Bahkan kita akan mendapatkan pahala yang begitu besar. Kita akan mendapatkan pahala yang besar, yang sempurna, kalau kita mendatangkan ibadah-ibadah yang
batin tersebut. Bukan hanya sekedar kita mendatangkan ibadah-ibadah yang dohir saja. Oleh karena itu disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala ketika beliau menjelaskan tentang kedudukan amalan-amalan hati di dalam sebuah ibadah seseorang. Apa kata beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala? Beliau mengatakan wahia min usulil iman. Amalan hati itu adalah merupakan pondasi keimanan seseorang. Orang kalau dia pengen beriman, pondasinya itu adalah merupakan amalan hati. Wa qawaiduddin, ini adalah merupakan pondasi-pondasi agama kita, itu adalah merupakan amalan hati. Mithlu muhabbatillah wa rasulihi, seperti kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Wa tawakkul 'ala Allah wa ikhlasiddin, kita tawakal kepada Allah, mengikhlaskan aja agama yang kita peluk ini, ibadah-ibadah yang kita lakukan. Sampai beliau mengatakan bahwasanya apa? Amalan hati, amalan zahir seseorang itu adalah merupakan sebuah amalan yang harus ada ruhnya. Yang ruhnya itu adalah merupakan amalan hati. Yang kalau seseorang dia beribadah tapi tidak ada amalan hatinya, kata beliau kal jasadi bila ruh, seperti halnya jasad tanpa ruh. Bagaimana jasad tanpa ruh? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika Bapak Ibu nanti melakukan talbiyah, tapi di dalam hatinya tidak ada pengagungan kepada Allah, tidak dibangun di atas keikhlasan, tidak dibangun di atas cinta kepada Allah, tidak dibangun di atas pengharapan kepada Allah dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang gerak hanya sekedar lisan bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Berbeda dengan orang yang mereka mengucapkan tetapi hatinya berusaha untuk memahami makna apa yang dia ucapkan. Hatinya membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Hatinya ikhlas, hatinya jujur, hatinya pengen mengagungkan dan membesarkan Allah. Kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala mu'tarif, mengakui kekurangan-kekurangan kita, mengakui kesalahan-kesalahan yang kita telah lakukan. Kita mengharapkan ampunan Allah, kita mengharap surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terjadi akan nangis. Yang terjadi tubuh kita akan menjadi apa? Menjadi gemetar dengan apa yang kita ucapkan tersebut. Begitu pula ketika kita melakukan tawaf. Ketika kita tawaf muterin Ka'bah 7 kali. Kalau kita hanya sekedar muterin Ka'bah tanpa ada ikhlas dalam hati kita, tanpa ada pengagungan yang kuat di dalam hati kita, hanya sekedar gerakan kita muterin Ka'bah, kemudian begitu pula kita hanya sekedar selesai. Berbeda dengan orang yang mereka tawaf. Mereka datangkan rasa cinta, kejujuran. Mereka datangkan pengen penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ada setiap langkah yang kita langkahkan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah yang kita langkahkan, kita akan mengucapkan, ya Allah, ampunilah dosa hambamu ini ya Allah. Setiap langkah yang kita langkahkan, kita pengen diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mereka mendatangkan hati mereka. Mereka mendatangkan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendatangkan untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala dan merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah keadaan orang-orang yang mereka beribadah dan mereka mendatangkan takwa. Mereka mendatangkan ibadah hati. Begitu pula ketika sa'i, bukan hanya sekedar jalan dari Safa ke Marwah, dari Marwah ke Safa, akan tetapi mereka jalan dengan mengagungkan Allah dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Disitulah seseorang itu akan bisa membesarkan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun itu ibadahnya, terutama ibadah yang akan kita lakukan ini, ibadah umroh, ibadah yang besar. Orang kalau dia betul-betul mendatangkan amalan-amalan hati, maka dia akan melakukan rukun-rukun umroh tersebut dengan sempurna. Tawafnya dia akan lakukan dengan sempurna. Ketika dia bertalbiyah, dia akan melakukan talbiyah secara sempurna. Ketika dia sa'i, dia akan melakukan sa'inya dengan sempurna. Inilah orang-orang yang mereka
mendatangkan ibadah itu dengan hatinya. Kewajiban-kewajiban, sunnah-sunnah yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pun akan didatangkan dengan sempurna. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, kata beliau, "Idza hasunat as-sarairu," kalau hati kita itu baik, Bapak Ibu. Hati kita itu lagi bertakwa kepada Allah. Aslahallahu dawahir. Allah itu akan memperbaiki ibadah dohir kita. Bapak Ibu pernah merasakan nggak? Bapak Ibu lagi, hatinya lagi baik. Bapak Ibu pernah, saya yakin pernah merasakan. Hatinya lagi ingat sama akhirat. Hatinya lagi dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Bapak Ibu sholat. Subhanallah, baru takbiratul ihram saja. Terkadang Bapak Ibu bisa menangis. Baru membaca surat Al-Fatihah, Bapak Ibu bisa mengucurkan air mata. Bisa tunduk. Betul-betul mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan takut terhadap iqabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Hatinya lagi baik, Bapak Ibu. Ketika hati itu lagi baik, sangat mudah kita, dohir kita itu untuk beribadah kepada Allah dengan sempurna itu sangat sangat mudah. Kenapa? Seperti yang dikatakan oleh beliau, idza hasunat as-sarairu, kalau batin kita itu baik, maka apa? Aslahallahu dawahir. Allah itu akan memperbaiki ibadah dohir kita. Karena apa? Karena beliau fa innallaha ma'al ladzina taqau wal ladzina hum muhsinun. Karena Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa. Allah itu bersama orang-orang yang mereka berbuat berbuat baik. Maka inilah yang harus betul-betul inilah yang harus betul-betul kita laksanakan. Inilah yang betul harus betul-betul kita berusaha untuk kita perjuangkan agar kita mendatangkan amalan-amalan hati kita. Kemudian orang-orang yang mereka datang melakukan ibadah umroh ini dengan mendatangkan ibadah hati, ya kan? Di dalam perjalanan ibadahnya, maka orang-orang yang seperti ini dia akan diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadikan apa? Menjadikan umrohnya kalau diterima keadaannya akan semakin baik. Bukan berarti seperti kebanyakan orang, enggak. Kebanyakan orang mereka berangkat umroh, pulang umroh, bukannya jauh lebih baik, justru sama saja, enggak. Tapi orang-orang yang mereka berusaha untuk datang hatinya untuk beribadah kepada Allah di rumahnya Allah, pulang dari umroh, diterima ibadah umroh, maka akan berubah keadaan hatinya. Berubah keadaannya akan menjadi jauh lebih baik, akan jauh menjadi apa? Seseorang yang punya perjalanan iman, ya kan? Akan punya perjalanan iman. Karena diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah keadaan orang-orang yang mereka apa? Yang mereka membawa hati mereka ketika mereka melakukan ibadah umroh ini. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ibadah ini bukan hanya sekedar ibadah dohir. Monggo, silahkan kita bawa. Ketika kita safar menuju ke Saudi nanti, kita bawa hati kita. Jangan hanya sekedar dohir kita yang kita bawa, kemudian batin kita masih keluyuran, mikirin yang macam-macam. Justru malah harusnya hati kita itu kita bawa untuk kita melakukan safar. Maka ini yang harus betul-betul kita perbaiki sebagai bentuk persiapan kita untuk kita melakukan ibadah umroh yang insya Allah akan kita laksanakan dalam waktu dekat ini. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kok kita harus membawa amalan hati ketika kita mau melakukan ibadah umroh ini? Orang yang mereka jujur di dalam perjalanan umroh ini, karena dibangun di atas rasa cinta, dibangun di atas rasa ikhlas. Orang tersebut akan merasakan halawatul iman. Orang tersebut akan merasakan yang namanya manisnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan ketika tawaf, dia akan merasakan nikmatnya tawaf. Ketika dia sa'i, dia akan merasakan nikmatnya sa'i. Dia akan bahagia dengan Allah Subhanahu wa taala. Justru malah dia pengen hidup dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu nikmatnya orang beribadah kepada Allah. Yang tidak ada keindahan kecuali seseorang itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub." Bukankah dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hati kita itu akan menjadi mutmainnah. Hati kita menjadi tenang, hati kita menjadi bahagia, hati kita menjadi lapang. Ketika kapan? Ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu bisa kita dapatkan? Ketika kita beribadah kepada Allah, terkhusus melakukan ibadah umrah
ini kita datangkan ibadah-ibadah qalb kita. Kita datangkan ibadah-ibadah hati kita. Cinta kita kita datangkan kepada Allah. Ikhlas kita datangkan. Jujur kita datangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua harus kita datangkan dan kita tidak diragukan lagi bahwasanya apa? Kita semua akan berbeda-beda nantinya Bapak Ibu. Setiap kita itu akan berbeda-beda merasakan ini semua. Semua tergantung seberapa maksimal kita mendatangkan ibadah hati ini. Ada orang yang merasakan betul-betul nikmatnya beribadah. Ada orang-orang yang mereka mendapatkan sebagian dari nikmatnya ibadah tersebut. Ada orang yang dia merasakan sedikit. Bahkan orang yang mereka tidak mendatangkan ibadah hati ini, dia tidak merasakan nikmatnya beribadah umroh. Yang dia rasakan hanya sekedar capek. Yang dia rasakan hanya sekedar ternyata, oh seperti ini doang. Yang dia rasakan hanya sekedar ibadah zahir yang dia jalan ke sana ke sini. Ini semua kita akan bertingkat-tingkat. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan seberapa besar kita mendatangkan ibadah hati ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Semakin besar kita mendatangkan ibadah hati, semakin kuat kita akan merasakan nikmatnya beribadah. Semakin besar seseorang akan mendatangkan ibadah hati ini, seseorang akan merasakan diberi taufik untuk istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seberapa besar seseorang mendatangkan ibadah hati ini, seberapa besar seseorang itu juga akan menjalankan rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya. Itu semua tergantung dengan amalan hati yang akan kita bawa ketika kita melakukan ibadah umroh yang insya Allah akan kita laksanakan dalam waktu dekat ini. Maka persiapkan, datangkan rasa cinta kita. Datangkan rasa pengharapan kita kepada Allah. Datangkan rasa ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita betul-betul ingin mengharapkan pahala dari Allah. Betul-betul mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Inilah yang harus betul-betul kita siapkan. Maka ini kiat yang pertama yang harus betul-betul kita jalankan agar kita sukses di dalam perjalanan iman kita. Karena perjalanan safar kita adalah merupakan perjalanan iman, perjalanan tamu-tamunya Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala undang. Oleh karena itu, watazawwadu, berbekallah kita dan bekal yang paling baik yang Allah Subhanahu wa taala katakan, fa inna khairaz zadit taqwa. Bekal yang paling baik adalah merupakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit nasihat yang mungkin bisa kita ambil pelajaran di kesempatan yang berbarokah ini. Semoga yang sedikit ini menjadikan kita semakin kuat di dalam mempersiapkan ibadah hati kita. Bukan hanya sekedar kita menyiapkan sesuatu yang dohir. Baju mungkin kita bisa siapkan. Obat-obatan mungkin kita bisa siapkan. Mungkin rendang kita juga akan bawa. Atau sambal-sambelan kita akan bawa. Tapi ingat, kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala untuk kita merendahkan diri kita. Untuk kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dibangun rasa cinta, rasa ikhlas. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan taufiknya kepada kita semua. Ini yang bisa kita ambil sedikit dari apa yang waktu yang Allah Subhanahu wa taala telah perjalankan, dan insya Allah di kesempatan yang lain kita akan eh, saling mengingatkan agar kita tidak termasuk di antara orang-orang yang merugi yang Allah Subhanahu wa taala telah katakan, wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Orang-orang yang mereka tidak merugi adalah orang-orang yang mereka beriman, beramal soleh. Orang-orang yang mereka saling menasihati di dalam yang namanya kebaikan dan saling menasihati di dalam yang namanya kesabaran. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Saya tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin ada yang ditanyakan. Eh, Ustadz, sebelum kita tutup halakoh ini, ada dua pertanyaan dari jamaah. Ustadz, apakah saat tawaf kita memakai sandal di pelataran Ka'bah akan mengurangi amal ibadah umroh kita? Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam
di dalam ayatnya wa tahhir baiti lit-taifina wal akifina wa ruka'is sujud. Dan sucikanlah rumah Allah Subhanahu wa taala wa tahhir baitiya bagi orang-orang yang mereka tawaf, orang-orang yang mereka mau ruku, bagi orang-orang yang mereka mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk kita mensucikan tempat tersebut. Termasuk di antara hal yang harus betul-betul kita jaga yaitu kita harus mengagungkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Salah satu adab yang harus betul-betul kita laksanakan yaitu kita menjaga kesucian rumahnya Allah Subhanahu wa taala tersebut termasuk di antara adab. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Orang-orang yang mereka mengagungkan, membesarkan rumah Allah Subhanahu wa taala atau syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu termasuk di antara ketakwaan yang ada di dalam hati kita. Berkaitan dengan masalah sandal, apakah orang-orang yang mereka memakai sandal ini termasuk di antara hal yang mungkin mengurangi pahala kita atau mungkin ini termasuk di antara hal yang mungkin tidak pantas untuk kita lakukan, maka ini semua kembali kepada urf, kembali kepada kebiasaan. Mungkin kalau kita orang Indonesia, namanya masjid, kita nggak pakai sandal di dalam masjid. Tetapi bagi orang Arab, memakai sandal, ya kan, memakai sandal, kalau selama sandalnya itu suci, selama sandalnya itu bersih, dan kita ada uzur dengan kita memakai sandal tersebut karena mungkin kaki kita sakit. Kalau kita tidak beralas, Allahu a'lam bishawab, saya kira itu tidak mengapa. Tapi dengan ketentuan-ketentuan tadi, yaitu dengan ketentuan bahwasanya sandal kita adalah merupakan sandal yang bersih, sandal yang tidak bawa najis, sandal yang tidak kotor. Kemudian di sana juga ada udzur. Di sana juga ada udzur mungkin karena kalau kita tidak pakai maka mungkin kaki kita akan sakit. Nah, dengan seperti itu insya Allah dibolehkan. Karena dahulu zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat mereka juga beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawaf juga memakai huf-huf mereka. Mereka memakai dengan sandal-sandal mereka. Tapi dengan syarat yang tadi yang saya sebutkan, yaitu dengan syarat suci, bersih, dan ada udur untuk kita memakainya. Allahu a'lam bishawab. Berkaitan dengan masalah sandal, ketika kita tawaf, maka itu yang bisa saya jawab. Lalu pertanyaan kedua Ustaz, dan pertanyaan terakhir, Assalamualaikum Ustaz, apakah diterima amal umroh istri padahal suami sudah melarangnya untuk pergi? Nah, berkaitan dengan masalah istri, dia berangkat umroh, apakah diterima amalnya ketika seorang suami dia sudah melarang? Nah, pertanyaannya, seorang suami melarang istrinya untuk ibadah umroh ini ada udzur syar'i atau tidak? Ada udzur syar'i atau tidak? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la tamna'u ima Allahi masajid Allah. Kita nggak boleh melarang istri-istri kita itu untuk melakukan tawaf atau untuk datang ke rumah atau ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melarang seorang wanita untuk mereka datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Kalau seumpama larangan tersebut ada udzur syar'inya karena mungkin takut atau karena memang ada udzur syar'i dari seorang suami tersebut melihat masalah dan madaratnya, maka Allah a'lam bishawab, amalnya ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar keikhlasan dia, sesuai dengan kadar ittiba dia kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tapi dia bermaksiat kepada suaminya karena suaminya melarang yang harusnya ketika seorang suami melarang, ya seorang istri maka hendaknya dia patuh. Akan tapi kalau di sana tidak ada udzur syar'i atau seseorang wanita dia mengajak suaminya untuk melakukan ibadah umroh tapi suaminya ogah-ogahan untuk melakukan ibadah umroh, maka sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk selama itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini harus jauh lebih diperinci lagi. Apa alasan seorang suami tersebut melarang istrinya untuk melakukan ibadah umroh? Kalau hanya sekedar eh, tidak ada alasan-alasan yang syar'i, ya maka sebaiknya untuk diobrolkan
supaya seseorang itu bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Allahu a'lam bisawab. Seperti itu. Syukran Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa bermanfaat terkait dengan pertanyaan terakhir. Alhamdulillah, kajian pada malam hari ini sudah selesai, kurang lebih 30 menit lebih kita sudah menjalaninya. Insya Allah, kurang lebih beberapa hari ke depan, Bapak dan Ibu akan melakukan safar perjalanan menuju Tanah Suci Mekah Madinah dan sekaligus liburan ke Turki. Persiapkan yang sudah disampaikan oleh Ustadz Baidowi. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Mungkin itu saja pertemuan pada malam hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz atas nasihat. Barakallahu fikum.